Sahabat GPIB, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita sekalian. Senang jumpa lagi di dalam program Morning Call GPIB. Saat ini bersama saya dengan Pendeta Liat Sihotang dari GPIB Nehemia Cibogo. Sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang memberikan kami kehidupan, dan di pagi hari ini kami boleh sama-sama ada dalam ruang virtual ini bersama akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, kuasai kami hati, pikiran, bahkan tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kami boleh diperjumpakan dengan firman-Mu dalam waktu yang sejenak ini. Bahkan hari demi hari kami semakin dibentuk menjadi pelaku firman Tuhan yang semakin setia. Bersabdalah Allah dan layakan kami semua, terlebih hamba kecil-Mu ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang kita baca renungkan pada pagi ini dari Kitab Keluaran, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan demikian. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi memperistri seorang perempuan Lewi. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika ia melihat betapa eloknya bayi itu, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ketika ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, ia mengambil sebuah peti pandan dan merekatkannya dengan gala-gala dan ter, lalu meletakkan bayi itu di dalamnya dan menaruh peti itu di tengah-tengah gelagah di tepi sungai Nil. Kakaknya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi dengan dia. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Sahabat GPIB, saya teringat ketika saat itu di tahun 90-an, saya masih SD lah. Lalu kemudian ada salah satu film favorit kami, apalagi saya, judulnya MacGyver. Dan dalam film MacGyver ini, aktor utamanya itu selalu digambarkan sebagai seorang tokoh yang memiliki ketenangan, kecerdasan, dia mampu mengendalikan dirinya. Dan serunya film ini adalah ketika dia diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit, situasi yang penuh dengan tekanan, bahkan nyawanya hampir terancam, dia masih bisa tenang. Lalu dia dengan apa yang ada padanya, dia bisa merangkai, dia bisa merakit segala sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai solusi dari apa yang sedang dia hadapi. Dan namanya juga film. Setiap dari apa yang sudah ia kerjakan pasti berhasil. Kadang sih ada gagalnya, tetapi kemudian dia gunakan dengan alat yang lain seadanya seperti apapun yang ada di sekitar dia, tapi selalu ujung-ujung film pasti berhasil. Saya mencoba menggambarkan apa yang dialami oleh ibunya Musa di sini. Ketika ia berada di sebuah tekanan, Fir'aun meminta saat itu, Fir'aun memerintahkan saat itu. Para bidan sebelumnya sudah diminta untuk membunuh, untuk menghilangkan nyawa semua bayi yang laki-laki. Tapi para bidan itu, mereka lebih takut kepada Tuhan. Mereka ketika dipertanyakan oleh Fir'aun, jawabannya adalah jawaban yang berhikmat yang datang dari Tuhan tentunya. Oh iya, perempuan-perempuan Ibrani itu mereka lebih kuat, mereka hebat-hebat. Sebelum kami datang, mereka sudah bersalin. Akhirnya tidak dipersalahkan mereka. Tapi kemudian Fir'aun minta lagi, perintahkan rakyatnya semua, jika ada bayi yang laki-laki, lempar ke sungai Nil. Wah, memang kekuasaan
ketika salah atau disalah artikan oleh si penguasa, atau maaf, ketika berada di tangan orang yang salah, pasti akan menjadi sesuatu yang mengerikan. Nah, dalam kondisi ini, ia sudah berhasil, dalam bacaan kita dikatakan, menyembunyikan bayi ini selama 3 bulan. Tapi dikatakan di ayat yang ketiga, ia udah gak mampu lagi menyembunyikannya. Ya, banyak faktor yang mempengaruhinya. Akhirnya, ia diberikan hikmat oleh Tuhan, itu yang kita imani, mengambil seperti peti pandan, mengolesinya dengan ter, lalu kemudian itu dibuat seperti sampan, tapi cukup buat anak-anak gitu kan. Dan kemudian setelah mungkin dengan uji coba, dengan cara-cara tertentu, dalam saat itu, lalu kemudian bayi Musa yang dikatakan saat itu adalah sangat elok, artinya gemesin, lucu gitu loh. Dan dia dialirkan di sungai Nil. Bacaan terakhir dikatakan kakaknya yang mendampingi dari tempat yang agak jauh. Sahabat GPIB, dalam hidup ini pertanyaan saya, mungkin kita pernah mengalami kondisi yang mirip-mirip, sekalipun gak sama dengan mamanya Musa ini. Apa tindakan kita? Banyak orang kemudian dalam tekanan, banyak orang kemudian di dalam sebuah pres yang luar biasa, panik. Dan kalau sudah panik, apa yang terjadi? Dia akan melakukan hal-hal yang tidak dewasa, hal-hal yang tidak diperkenankan Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam kepanikan, seringkali orang putus asa. Kalau sudah putus asa, akhirnya putus akal. Kalau sudah putus akal, lihat, maunya pasti putus nafas. Nah, dalam hal ini kita mau belajar dari ibunya Musa. Mari, supaya kita punya ketenangan diri, kita punya ketenangan batin. Dalam tekanan, kita diajar untuk mampu mengendalikan diri kita. Bahkan ketika kita boleh belajar dari banyak hal, salah satu ciri orang yang cerdas adalah ketika ia mampu mengendalikan dirinya di tengah kondisi yang tertekan sekalipun. Oleh karena itu, sahabat GPIB, mari kita semua orang-orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan kecerdasan oleh Tuhan, biarlah kita mengendalikan diri kita. Sekalipun mungkin saja dari sisi kemanusiaan kita, dari sisi mungkin pencapaian kita, kepemilikan kita, mungkin dengan segala apa yang ada di latar belakang kita, kita bisa lakukan apapun kepada orang lain. Tetapi yang Tuhan ajarkan adalah sangkal diri. Dan ketika kita bisa sangkal diri, kita bisa merendahkan hati kita. Dan saat kita bisa merendahkan hati kita, kita bisa mengendalikan diri kita. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang takut akan Tuhan. Mari miliki mental, karakter, kepribadian yang takut akan Tuhan. Dan apa yang dialami oleh mamanya dan atau keluarganya Musa ini, mereka memiliki itu. Makanya mereka dipilih oleh Tuhan. Dari keluarga mereka lah yang akan membawa kebebasan bagi bangsa besar itu. Pertanyaan kita, terhubungkah kita dengan Tuhan? Atau memang kita merasa terhubung dengan Tuhan, tetapi output kita, perkataan kita, tingkah laku kita, segala yang kita lakukan kepada orang lain, apakah itu juga mencerminkan keterhubungan kita sama Tuhan? Yang kedua, sahabat GPIB, sama-sama kita mau diajar bahwa Tuhan pasti
memperlengkapi kita. Tuhan pasti memberikan jalan keluar untuk segala persoalan kita. Tuhan pasti memberikan solusi yang terbaik untuk kita. Cuma sayangnya dalam dunia ini, dalam kehidupan ini, seringkali kita yang mengecilkan kuasa Tuhan. Lalu kita mengandalkan diri kita. Mungkin secara sadar atau tak sadar, kita sedang mengatakan, Tuhan gak mampulah beri solusi buat saya. Oleh karena itu, sahabat GPB, mari. Gak ada yang gak mungkin dalam Tuhan. Gak ada yang mustahil dalam Tuhan. Dan seringkali jalan keluar yang Tuhan sediakan itu tidak seperti apa yang mungkin kita bayangkan. Tidak seperti apa yang kita doakan. Kalau kita lihat dalam kisah-kisah berikutnya dari peristiwa ini, ketika Musa membawa bangsa itu keluar dari Mesir, nggak pernah terpikir mereka mau belah laut Teberau. Nggak pernah terpikir mereka akan menghilangkan atau membereskan masalah dengan Fir'aun yang sedang mengejar bersama pasukannya di belakang. Tapi ketika Tuhan memberikan jalan solusi, jalan keluar yang terbaik, apa yang nggak pernah manusia pikirkan, Tuhan beri. Bahkan lebih dari apa yang diharapkan oleh manusia. Musa dan bangsanya, kalau kita lihat di kisah berikutnya, bisa menyeberangi laut Teberau. Nggak cuma menyeberangi, tapi kemudian juga Fir'aun yang mengejar. Tuhan selesaikan masalah itu. Jadi nggak ada lagi cerita sama mereka. Langsung loh dua hal besar Tuhan buat untuk manusia. Jangan pernah ragukan Tuhan. Mungkin kita sedang punya masalah, pergumulan, kerinduan. Percayalah, kasih Tuhan lebih besar dari apa yang sedang kita alami. Bahkan mungkin kita menangis, bahkan mungkin kita sampai terseduh-seduh karena apa yang kita alami, sakit mungkin dan lain sebagainya yang membuat kita menderita. Kasih Tuhan lebih besar daripada apa yang sedang kita alami. Dengan syarat, bukan kita fokus terhadap apa yang kita alami, tapi kita fokus terhadap bersama siapa kita menghadapi permasalahan yang sedang kita alami. Yang terakhir, sahabat GPB, yang perlu kita sama-sama pelajari dari bagian ini adalah ketika Tuhan memberikan solusi untuk apa yang sedang dialami oleh keluarganya Musa ini, perhatikan baik-baik. Ada perubahan besar. Bangsa itu akhirnya mencapai kemerdekaan mereka. Sekalipun dari proses yang kita baca saat ini, prosesnya nggak sebentar, prosesnya nggak mudah, prosesnya panjang sekali. Tapi yang perlu kita pahami, ketika Tuhan memberikan solusi, Dia tidak hanya mau membalikan keadaan. Solusi yang Tuhan berikan bukan sekadar Musa selamat dari Fir'aun, tapi akhirnya apa? Ke depan justru dengan selamatnya Musa ada perubahan besar bagi bangsa itu. Mari kita boleh berdoa sama Tuhan. Segala pergumulan kita, segala harapan kita, tapi ketika Tuhan memberikan solusi kepada kita, Ia bukan sekadar membalikan kondisi kita dari yang tidak baik menjadi baik. Tidak sekadar itu. Tapi justru Tuhan mau mengubah kita dari karakter yang sebelumnya mungkin perlu dibenahi menjadi karakter yang lebih terbenahi. 40 tahun kemudian Musa membawa bangsa itu, bahkan sampai Musa pun nggak sampai ke tanah perjanjian. Tapi bukan Tuhan sekadar mau menibakan bangsa itu ke tanah Mesir, ke tanah perjanjian.
Tetapi dalam 40 tahun itu Tuhan berproses untuk mengubah karakter mereka, mengubah iman mereka, mengubah mentalitas mereka untuk lebih lagi berkualitas baik, bahkan lebih baik dari sebelumnya, dan punya iman yang kokoh, sehingga mereka bisa terus mengatakan, Tuhanlah pembebas mereka. Mari terus kita fokus sama Tuhan. Tuhan pasti tahu apa yang sedang kita alami. Tuhan ngerti apa yang sedang kita hadapi. Dan biarlah saat kita nggak bisa lagi menyembunyikan apa yang kita sedang genggam sebagai sesuatu yang menyedihkan atau menderitakan untuk kita, mari bawa sama Tuhan. Bawa kepada Dia. Ialah sumber segala solusi kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar walau singkat tentang kebesaran Tuhan. Dan lewat apa yang kami renungkan, Engkau Allah yang menyediakan segala solusi terbaik untuk kehidupan kami. Di tengah segala tekanan, ancaman, tantangan, godaan, Engkau Tuhan yang memberikan kami jalan, sehingga kami dimampukan untuk melangkah lebih yakin lagi bersama dengan Tuhan. Engkau tilik hati kami Tuhan, dengan segala pergumulan, dengan segala persoalan, dengan segala kerinduan kami. Dan biarlah di dalam kebersalahan kami, keterbatasan kami, Tuhan tetap layakkan kami untuk menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Dan kami terus menerima berkat Tuhan yang memimpin kami ke jalan yang semakin lagi menemukan solusi terbaik atas persoalan kami. Berkati keluarga kami, berkati kami sebagai pribadi, berkati semua pergumulan keluarga kami, kebutuhan hidup kami, anak-anak kami, Tuhan berkati, dan cucu kami. Kami berdoa untuk semua gereja Tuhan. Kami berdoa untuk segala apa yang menjadi kerinduan gereja-Mu, terlebih gereja-Mu GPIB Tuhan. Dan biarlah saat kami saat ini bergumul dengan banyak hal ketika kami bergereja, biarlah Tuhan sendiri yang sang pemilik gereja itu yang menolong kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, sertai segala langkah kami. Karena Engkaulah Allah yang paling mampu menunjukkan jalan terbaik atas kami. Bapa, sempurnakan doa kami dan layakkan kami terus untuk memuji nama-Mu. Berkati mereka yang mengasihi kami, kiranya Engkau juga berkati mereka yang membenci kami. Semua doa ini kami bawa dalam Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Demikian perjumpaan kita dalam program Morning Call pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.